Oke, selamat pagi semua. Baik, kali ini kita akan bahas kembali alur cerita tentang Yang Ye. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Agar sobat semua tahu keberadaan kami, oke lanjut ke alur ceritanya. Misty Shadow City adalah kota berukuran sedang di Kekaisaran Han yang agung dan memiliki lebih dari 50 juta penduduk. Pada saat ini, Misty Shadow City benar-benar tidak memiliki tanda-tanda kehidupan seperti udara, dan udara di atas kota itu ditutupi oleh layar cahaya berwarna merah yang aneh. Selain itu, langit di atas layar merah cahaya dipenuhi dengan banyak lentera. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Kerangka kelabang besar berada di pusat kota, sungai darah ini tanpa henti berkumpul menuju kerangka, dan pancaran darah yang konstan menyebabkan kerangka kelabang secara bertahap mengalami transformasi halus. Zhu Ge dan Luo Jun tidak terlalu jauh dari kerangka itu. Kaisar Fana ini adalah kelabang melonjak dan memakan naga dan kura-kura hitam pada zaman kuno. Itu adalah musuh bebuyutan kedua klan itu. Bertahun-tahun yang lalu, salah satu anggota klannya menyinggung seseorang dari Hallowed Grounds, sehingga Hallowed Grounds turun ke benua kami dan membantai semua elit klannya. Setelah itu, klan naga dan klan kura-kura hitam memanfaatkan situasi dan memusnahkan seluruh klan kelabang melonjak. Kelabang yang menjulang tinggi di hadapan kita ini bisa dianggap sebagai yang terakhir dari jenisnya di seluruh benua kita, kata Zhu Ge. Bagaimana jika dibandingkan dengan Kors Ancestor, kata Luo Jun dengan suara rendah. Zhu Ge merenung sejenak sebelum dia berkata, keduanya tidak dapat melakukan apapun satu sama lain karena kedua tubuh fisik mereka berada di alam setengah sein. Jadi, kecuali salah satu dari mereka mencapai alam raja, jika tidak mungkin salah satu dari mereka mengalahkan yang lain. Namun, kelabang yang melonjak memiliki keunggulan, dan itu adalah kecepatannya. Bahkan ahli Monarch Realm tidak bisa mengejarnya dengan kecepatan penuh. Luo Jun mengangguk ringan dan berkata, saya mendapat berita bahwa Hallowed Grounds mengirim ahli Realm Exalt peringkat ke-9 untuk bertemu dengan leluhur saya. Saya pikir itu pasti karena Tuan Yang Ye melukai seorang ahli Realm Monarch dari Hallowed Grounds. Jika saya tidak salah, Hallowed Grounds mungkin berniat untuk bertindak melawan Tuan Yang Ye. Zhu Ge berkata, selamat, Kaisar Fana. Jika Hallowed Grounds benar-benar memusnahkan Half Saint itu, maka kerajaan Han yang mulia akan mampu menyatukan seluruh dunia manusia dalam waktu singkat. Luo Jun berkata, bangunkan Titan Purba, Roh Pemakan Langit, Racun Taois, dan Kelabang Melonjak ini secepat mungkin. Saya berharap untuk bekerja dengan Hallowed Grounds dan memusnahkan pasukan wilayah selatan sementara mereka berurusan dengan Half Saint itu. Kekaisaran Han yang mulia hanya akan memiliki kekuatan untuk menghadapi Hallowed Grounds setelah kita menyatukan dunia manusia. Aku tidak ingin kerajaan Han-ku dipaksa untuk tunduk pada Hallowed Grounds. Tapi darah di sini tidak cukup, kata Zhu Ge. Lalu lanjutkan membunuh sampai itu cukup. Luo Jun berbicara dengan ketidakpedulian di wajahnya. Zhu Ge sangat senang dan berkata, dimengerti. Luo Jun memerintahkan pembantaian lebih dari 10 kota demi menghidupkan kembali beberapa binatang iblis yang tangguh dan para ahli dari zaman kuno. Hampir 100 juta penduduk di seluruh wilayah tengah dikorbankan. Beberapa klan dan sekte di dalam wilayah pusat merasa sangat jijik dan benci terhadap tindakan Luo Jun, tetapi mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Karena sekte telah melangkah maju dan keberatan dengan tindakan semacam itu. Sekarang, sekte itu sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa Kekaisaran Han yang agung memiliki kekuatan absolut di wilayah pusat dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh klan atau sekte manapun. Jadi, mereka hanya punya dua jalur. Yang pertama adalah berpihak pada wilayah selatan, dan opsi kedua adalah Kekaisaran Han yang agung. Tidak ada yang memilih untuk berpihak pada wilayah selatan karena tidak memandangnya dengan baik. Yang Ye bukan hanya musuh bebuyutan dengan Kekaisaran Han yang agung, dia memiliki hubungan yang sama dengan Hallowed Grounds sekarang. Jadi, berpihak pada wilayah selatan setara dengan menjadi musuh bebuyutan dengan Hallowed Grounds. Mereka bukan Yang Ye, mereka tidak berani melawan Hallowed Grounds. Meski begitu, tindakan Luo Jun masih menyebabkan penduduk di wilayah tengah dipenuhi dengan kebencian. Tapi Luo Jun sama sekali tidak peduli. Menurutnya, jika dia bisa mengorbankan beberapa orang untuk menyatukan seluruh dunia manusia, maka belum lagi 100 juta, bahkan 1 miliar akan sepadan dengan pengorbanannya. Kota Domain Kuno. Pasukan ahli Exalt Realm dan Exalt Terang berdiri di tempat pelatihan yang sangat besar di dalam kota.
Hanya ada 2.000 manusia dan Dark Beast di sini, tapi keseluruhan kekuatan pasukan ini sangat tangguh, dan itu adalah pasukan terkuat di antara seluruh pasukan di wilayah selatan. Pada saat ini, mereka semua melihat satu orang di hadapan mereka dengan kegembiraan, Yang Ye. Tak perlu dikatakan, reputasi Yang Ye di wilayah selatan telah mencapai ketinggian yang ekstrim, dan bahkan melampaui tuannya, ahli alam setengah Sein dari wilayah selatan. Karena dia telah mencapai sesuatu yang hanya telah dicapai oleh leluhur pendiri Sekte Pedang sepanjang sejarah-sejarah, hanya dia dan pedangnya yang mampu membuat ngeri semua orang yang terdalam di wilayah pusat. Kemuliaan leluhur pendiri Sekte Pedang adalah legenda, tapi Yang Ye tidak. Mereka telah menyaksikan semua yang telah dia lakukan, dan dapat dikatakan bahwa bahkan murid dari Sekte Pedang merasa bahwa Yang Ye telah melampaui pencapaian leluhur pendiri Sekte Pedang. Setidaknya, dia melakukannya pada kelompok usia ini. Para Dark Beast juga sangat menghormati Yang Ye. Bagaimanapun juga, mereka jelas menyadari kekuatan yang dia miliki. Tentu saja, mereka bahkan lebih menghormati anak kecil di bahunya. Karena garis keturunannya telah meningkat satu tingkat setelah dia menerima warisannya, dan itu sangat menakutkan bagi Dark Beast dan binatang iblis tingkat rendah. Yang Ye meliriknya, lalu mengangguk ringan. Meskipun kombinasi dari para Pro-Founder dan Dark Beast Exalt Realm ini tidak dapat menahan elit Luo Jun untuk saat ini, dia percaya bahwa mereka pasti tidak akan kalah jika mereka diberi waktu untuk tumbuh. Karena setelah mereka menerima bantuan dari Asosiasi Master Jimat dan Kaisar Iblis, peralatan dan sumber daya pasukan ini bisa dikatakan tidak ada habisnya. Yang Ye berkata, semuanya, saya kira kalian semua dengan jelas mengetahui siapa musuh kita. Mereka adalah Kekaisaran Han yang agung, semua elit di wilayah tengah, dan Hallowed Grounds yang tangguh dan misterius. Kekaisaran Han yang agung telah datang ke wilayah selatan untuk menaklukkan kita, dan untuk membuat kita tunduk pada Luo Jun dan menjadi anjingnya. Bagaimana kita bisa menyetujuinya? The Hallowed Grounds telah datang ke sini agar kita menyerah kepada mereka dan bahkan mengambil hidup kita sendiri untuk menebus kematian anggota mereka. Bagaimana kami bisa menyetujuinya? Kami tidak bisa suara mereka melesat ke langit. Yang Ye berkata, selalu ada sedikit permusuhan antara ras manusia dan Dark Beast, tapi kita harus mengesampingkan permusuhan kita dan bergabung dengan sepenuh hati. Karena hanya dengan begitu kita bisa melawan Kekaisaran Han yang mulia dan tempat suci. Jika tidak, setelah Kekaisaran Han yang agung menaklukkan wilayah selatan, maka segala sesuatu yang menjadi milik kita akan menjadi milik orang lain, dan bahkan sampai kita akan kehilangan nyawa kita sendiri. Memahami. Bagaimana telur bisa tetap utuh ketika sarangnya terbalik jika pasukan Luo Jun menaklukkan wilayah selatan kami, maka semua wilayah milik kami pasti akan direbut oleh klan dan sekte di wilayah tengah. Jangan khawatir, Kaisar Pedang, alasan kami berdiri di sini adalah karena kami memahami prinsip itu. Persis. Kehadiran kami di sini mewakili tekad kami. Kaisar Pedang, Anda adalah harapan seluruh wilayah selatan kami. Kami bersedia mengikutimu dan melawan Kekaisaran Han yang agung sampai akhir. Biarpun kami kalah pada akhirnya, kami sangat yakin bahwa kamu pasti bisa membalas dendam pada akhirnya. Pantatku, bagaimana mungkin kita bisa kalah bahkan jika Luo Jun adalah Kaisar Mortal sialan, apakah kita akan kalah darinya? Bermimpilah Kaisar Pedang, bisakah saya membuat permintaan? Bisakah Anda mengajak saya jika Anda akan meluncurkan serangan mendadak lain terhadap pasukan Luo Jun? Jangan khawatir, saya sama sekali tidak akan menjadi beban bagi Anda. Bawalah aku juga. Aku sudah lama ingin membunuh gadis itu, Luo Jun. Bawa aku ikut, jangan tinggalkan aku. The Exalt Rang Dark Beast mulai melolong dan mengaum. Yang Ye merasakan darahnya mendidih saat dia menatap mereka. Dia bertarung melawan Luo Jun dan Hallowed Grounds karena dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi, dan orang-orang ini bertempur melawan Kekaisaran Han yang mulia dan Hallowed Grounds dengannya karena mereka memiliki hal-hal yang ingin mereka lindungi juga. Mereka sebenarnya sama saja. Sebagian dibudidayakan demi kehidupan abadi dan sebagian lagi demi naik ke puncak. Tetapi mereka semua adalah makhluk hidup, mereka memiliki perasaan, dan mereka memiliki hal-hal yang mereka pedulikan dan ingin lindungi. Pro-Founders dingin dan tidak berperasaan, dan bahkan jalur kultivasi bukanlah jalur yang tidak berperasaan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar terampil dalam menggerakkan hati orang lain. Seorang biru dan wanita berpakaian hitam tiba-tiba muncul di belakang Yang Ye. Yang Ye berbalik dan melirik mereka sebelum dia berkata, saya pikir Anda akan meninggalkan kota domain kuno untuk berpihak pada Luo Jun.
Setelah dia menolak untuk bertemu An Biru hari itu, dia belum mendengar berita lebih lanjut tentang klan An Selatan, dan dia mengira mereka akan pergi ke wilayah tengah untuk berpihak pada Luo Jun. Bisakah kita berbicara secara pribadi, kata An Biru. Yang Ye merenung sejenak sebelum dia berkata, baiklah. Keduanya berjalan berdampingan melalui sebuah gang. Yang Ye menggendong anak kecil yang tertidur lelap dan dia dengan lembut mengusap kepala kecilnya. Anak kecil itu memiliki posisi yang sangat tinggi di hatimu, kan seorang biru menatap cerpelai ungu saat dia berbicara dengan lembut. Posisi yang unik dan tak tergantikan, kata Yang Ye. Seorang biru melirik bulu ungu itu, lalu dia mengalihkan pandangannya dan berkata, aku menerima kabar bahwa Luo Jun sedang merencanakan sesuatu yang besar. Saya kira dia tidak akan meremehkan Anda sama sekali setelah beberapa kekalahan terakhir yang dia derita. Jika dia berakting lagi, maka dia pasti akan lebih dari 90% yakin akan kemampuannya untuk sukses. Kamu harus ingat bahwa dia hanya perlu membunuhmu atau tuanmu, dan kemudian wilayah selatan tidak akan bisa menghalangi langkahnya. Yang Ye terdiam karena apa yang dia katakan adalah kebenaran. Selama dia atau penatuamu terbunuh, maka tidak ada orang di wilayah selatan yang bisa menghentikan langkah Luo Jun. Luo Jun bukan orang bodoh, jadi dia pasti menyadarinya juga. Dengan kata lain, jika Luo Jun bertindak lagi, maka target Luo Jun adalah dia atau penatuamu. Terlepas dari siapa itu, Luo Jun pasti sudah membuat persiapan yang cukup. Jika dia adalah targetnya, maka Luo Jun kemungkinan besar akan mengirimkan banyak ahli untuk membuat tetuamu sibuk, tetapi jika eldermu adalah targetnya. Yang Ye berbalik untuk melihat An Biru sambil berkata, apakah kamu punya ide? Minta semua ahli Monarch Realm dan tuanmu untuk berkumpul di kota domain kuno. An Biru melanjutkan, tentu itu hanya tindakan sementara. Anda adalah kunci segalanya, dan Anda harus mencapai alam raja. Jika tidak, tuanmu mungkin benar-benar tidak dapat menghentikan mereka jika Kekaisaran Han yang agung dan tempat suci bertekad untuk membunuhmu. Apa menurutmu mencapai alam raja itu sangat mudah? Yang Ye menggelengkan kepalanya. Seorang biru baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sebuah suara tiba-tiba bergema di udara di atas kota domain kuno. Saya ketua tim Zuo Dengfeng dari tim pedang di pengawal suci Hallowed Ground. Saya secara khusus datang ke sini untuk mencari bimbingan dari Kaisar Pedang, Yang Ye. Tolong tinggalkan kota dan temui aku dalam pertempuran. Seorang pria berpakaian hijau berdiri di atas pedang di luar kota domain kuno. Dia berusia sekitar 20 tahun, memiliki mata berbintang, alis tajam dan miring, rambut panjang yang menjuntai ke bahunya, dan membawa dada pedang hitam di punggungnya. Dia memegang batu aneh di tangan kirinya sementara dia menyimpan tangan kanannya di belakang punggungnya, dan ada pedang kayu di genggamannya. Wajah pria itu tidak menunjukkan penghinaan atau kesombongan yang ditunjukkan oleh anggota Hallowed Grounds lain sebelumnya, dan hanya ada ekspresi riang dan tenang di sana. Inten pedangnya tertahan di dalam dirinya saat dia berdiri di udara, dan seluruh tubuhnya tidak mengungkapkan sedikit pun aura yang menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain. Pada saat ini, semua pro-founder di kota domain kuno memiliki pemahaman yang sama sekali baru tentang anggota Hallowed Grounds. Ketika dia mendengar bahwa Hallowed Grounds telah mengirimkan lebih banyak pasukan melawan Yang Ye, Luo Jun bermaksud untuk menyaksikan pertempuran di antara mereka. Lagi pula, dia juga merasakan kebencian yang ekstrim terhadap Hallowed Grounds, dan dia merasa bahwa itu pasti orang yang sombong dan angkuh. Namun, Luo Jun agak terkejut saat melihat pria ini, Zuo Dengfeng. Karena sikap dan watak Zuo Dengfeng adalah sesuatu yang hanya dia saksikan pada satu orang, An Nanjing. Adapun Yang Ye. Yang Ye tidak memiliki sikap dan watak. Semua Yang Ye miliki adalah haus darah dan sedikit tidak tahu malu. Sepertinya anggota Hallowed Grounds tidak seburuk yang kuduga. Luo Jun mengungkapkan kegembiraan dari matanya, dan dia merasakan sedikit antisipasi terhadap pertempuran itu. Yang Ye segera memperhatikan Zuo Dengfeng saat terbang keluar kota. Tak perlu dikatakan, orang ini jauh lebih menyenangkan untuk dilihat jika dibandingkan dengan anggota Hallowed Grounds lainnya. Setidaknya, dia tidak sombong atau bertingkah seperti dia yang maha kuasa karena dia berasal dari Hallowed Grounds. Setelah dia melihat Yang Ye, Zuo Dengfeng mengukur Yang Ye beberapa saat sebelum dia berkata, maksud pedang Anda sangat ganas, dan itu benar-benar dapat membangkitkan emosi pada pedang di dalam dada pedangku. Saya kira Anda adalah kaisar pedang dari benua yang lebih besar. Tidak heran seluruh tim pedang dimusnahkan di tangan Anda. Mereka benar-benar tidak bisa melawanmu.
Yang Ye berkata, kamu adalah orang kedua di generasi muda yang bisa membuatku merasa terancam. Tak perlu dikatakan, saya benar-benar meremehkan Hallowed Grounds sampai sekarang. Zuo Dengfeng mengungkapkan sedikit kejutan di matanya saat dia berkata, bahkan dengan SWOT Intent level 10 yang kamu miliki, sebenarnya ada seseorang di generasi muda benua yang mendalam yang dapat mengancammu tentu saja. Saya tidak meremehkan benua yang mendalam, tetapi energi roh di sini sangat langka sementara telah kehilangan sebagian besar warisannya. Sejauh yang saya ketahui, sangat jarang orang seperti Anda lahir di benua ini. Kamu mungkin bisa bertemu dengannya jika kamu tidak mati hari ini, kata Yang Ye. Zuo Dengfeng sedikit tertegun, lalu dia tersenyum. Saya datang ke benua yang mendalam hari ini karena saya diperintahkan oleh Hallowed Grounds untuk mengambil hidup Anda. Sejujurnya, saya tidak benar-benar ingin membunuh Anda. Karena sejauh yang saya ketahui, memiliki kultivator pedang yang tangguh sebagai saingan akan dapat membantu meredam dao pedang saya. Sayangnya, Anda telah membunuh banyak anggota Hallowed Grounds saya, dan tuan Anda bahkan melukai seorang ahli Hallowed Grounds saya dengan parah. Jadi, rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. Kehormatan dari Hallowed Grounds tidak mentolerir rasa tidak hormat. Lalu, mari kita mulai. Yang Ye membalik telapak tangannya dan penguasa pedang muncul di sana. Zuo Dengfeng mengangguk ringan, dan kemudian dia mengarahkan pedang kayu ke Yang Ye saat dia berkata, saya mulai berkultivasi di pedang pada usia 5 dan 17 tahun telah berlalu sampai sekarang. Selama periode ini, saya tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun melawan seorang kultivator pedang. Menjadi tak terkalahkan dalam pedang dao adalah hidup yang sepi, dan kurasa kau pasti merasakan hal yang sama. Jadi, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menyaksikan dengan takjub ketika seutas pedang Qi tiba-tiba tiba di depan Yang Ye. Itu sedikit bergetar saat tiba hanya 3 meter dari Yang Ye, dan kemudian terbagi menjadi 10, 100, dan akhirnya berhenti di 1000 helai pedang Qi. Dalam sekejap, Yang Ye benar-benar diselimuti oleh mereka. Betapa hebatnya! Hanya serangan ini yang menyebabkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya terlihat tergerak. Yang Ye juga mengungkapkan ekspresi serius di matanya. Karena pemanfaatan Qi pedang Zuo Dengfeng telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Yang Ye dengan cepat mengayunkan penguasa pedang secara horizontal, dan kemudian seutas pedang Qi berbentuk bulan sabit melesat ke depan dengan keras dan bertabrakan dengan Qi pedang Zuo Dengfeng. Ledakan besar bergema saat pedang Qi menyebar ke sekeliling sambil membelah ruang di sekitarnya, menyebabkan perpecahan hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pedang tepat pada saat ini, suara Zuo Dengfeng bergema. Tiba-tiba, pedang energi aneh muncul di udara di atas Yang Ye, lalu yang kedua dan ketiga muncul. Dalam waktu kurang dari waktu, lebih dari 10.000 pedang energi tiba-tiba muncul. Semua pedang energi ini tampaknya material karena diperkuat oleh maksud pedang tingkat 10, dan mereka membentuk massa padat yang memenuhi langit. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Murid Yang Ye sedikit mengerut. Teknik pedang Zuo Dengfeng setidaknya berada di peringkat surga. Yang paling penting, setiap pedang energi itu mengandung energi yang menakutkan, dan itu mungkin mampu melukai ahli alam agung dengan mudah. Luo Jun yang menonton dari jauh juga mengungkapkan ekspresi serius. Karena kekuatan yang diungkapkan Zuo Dengfeng saat ini adalah sesuatu yang mungkin hanya dia, Yang Ye, dan An Nanjing yang bisa menolak. Namun, dia mendengar bahwa Zuo Dengfeng hampir tidak bisa menduduki peringkat hanya di posisi ke-10 di antara pengawal suci dari tempat suci. Membunuh suara Zuo Dengfeng bergema lagi, dan kemudian 10.000 pedang energi tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang menghujani Yang Ye, dan mereka benar-benar menyelimuti Yang Ye dalam sekejap. Sementara itu, seuntai pedang ungu Qi tiba-tiba muncul dari dalam selubung pedang energi. Setelah itu dibebankan dari tengah-tengah pedang energi, itu langsung tiba sebelum Zuo Dengfeng namun, ekspresi Zuo Dengfeng tetap tidak berubah. Pengawal pedang begitu dia berbicara, pusaran yang terbentuk dari pedang melayang ke hadapan Zuo Dengfeng, dan pedang ungu Yang Ye langsung tersedot saat bersentuhan dengan pusaran. Setelah itu, tidak ada lagi yang terjadi. Itu seperti Qi pedang ungu Yang Ye tidak pernah ada. Namun, alis Zuo Dengfeng telah menyatu sedikit. Semua orang di kota domain kuno terkejut. Yang Ye juga mengernyit saat menyaksikan adegan ini. Karena teknik pedang Zuo Dengfeng begitu banyak dan sangat hebat sehingga benar-benar melebihi imajinasinya.
Zuo Dengfeng mengangguk sedikit ketika dia melihat Yang Ye muncul sepenuhnya tanpa cedera, dan dia berkata, seperti yang diharapkan dari Kaisar Pedang Dunia ini. Anda jauh lebih kuat dari yang saya harapkan. Selain itu, ki pedang violetmu cukup aneh. Aku mungkin tidak bisa menghentikan mereka dengan mudah jika kamu mengayunkan beberapa lagi padaku. Yang Ye tidak berbicara. Dia mengaktifkan Stellar Shuttle dan langsung tiba di depan Zuo Dengfeng sebagai gantinya. Pada saat yang sama, penguasa pedang membelokkan ruang di depannya saat menghantam dari atas Zuo Dengfeng. Gumpalan kejutan melintas di matanya saat dia melihat kekuatan mengerikan yang dibawa oleh pedang Yang Ye. Karena dia tidak membayangkan bahwa kekuatan fisik murni Yang Ye akan benar-benar dapat mengisi pedangnya dengan kekuatan seperti itu. Zuo Dengfeng tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun, dan dia dengan ringan menikam pedang kayunya ke pedang penguasa Yang Ye. Untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari titik tabrakan sementara ruang beriak seperti selembar kertas kusut. Mereka berpisah begitu mereka bertabrakan. Kekuatan apa? Zuo Dengfeng menatap tangannya yang sedikit gemetar, dan dia cukup terkejut. Namun, matanya menunjukkan kegembiraan saat dia berkata, sangat bagus. Anda tidak mengecewakan saya. Anda memenuhi syarat untuk membuat saya menggunakan dada pedang saya. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya yang sangat besar tiba-tiba keluar dari dalam peti pedang di punggung Zuo Dengfeng, dan itu menembus langit. Sebuah sarung kuno muncul di tangan Yang Ye, dan kemudian dia perlahan-lahan menyarungkan pedang di dalamnya. Sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan tanpa henti dari dalam peti pedang di punggung Zuo Dengfeng. Mereka yang secara komparatif lebih kuat mampu membedakan bahwa setidaknya ada beberapa puluh ribu pedang di tengah sinar cahaya. Apalagi jumlah mereka terus bertambah tanpa henti. Setelah sekitar 5 napas waktu berlalu, sinar cahaya itu telah berkumpul menjadi hampir 100.000 pedang, dan yang terlemah di antara mereka adalah di peringkat surga. Sinar cahaya yang sangat besar yang terbentuk dari 100.000 pedang menembus langit dan tampak seolah-olah berada di ambang merobek langit. SWOT inten yang ganas dan menakutkan yang terpancar darinya menyebabkan pedang dari banyak orang dalam kota domain kuno bergetar, dan beberapa pedang dengan kualitas yang relatif rendah bahkan meledak terpisah di tempat. Banyak orang di sekitarnya tercengang. Ding Xiaoyao, Xiao Yuxi, dan yang lainnya mengungkapkan tatapan yang sangat serius. Pada saat ini, Luo Jun dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi yang sangat serius karena kekuatan Zuo Dengfeng telah jauh melampaui imajinasi mereka. Di sisi lain, Lan Yun yang berdiri di atas tembok kota dengan yang lain sepertinya dipenuhi dengan kegembiraan. Zuo Dengfeng adalah pemimpin tim dari tim pedang, dan sementara kekuatan keseluruhannya mungkin tidak setara dengan anggota dan pemimpin tim dari kelompok lain, prestasinya dalam pedang Dao adalah yang terbaik di seluruh generasi muda dari Hallowed Grounds. Itu adalah sesuatu yang bahkan para jenius mengerikan yang berdiri di puncak peringkat Hallowed Grounds tidak punya pilihan selain mengakuinya. Bisa dikatakan bahwa bakat alami Zuo Dengfeng dalam pedang Dao bahkan lebih besar daripada yang tidak terkekang yang bahkan ditakuti oleh Hallowed Grounds bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja, itu hanya dari segi bakat alami. Bagaimanapun, bakat alami bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan masa depan seseorang. Leluhur pendiri Sekte Pedang tidak mengandalkan bakat alaminya saja untuk mengejutkan seluruh benua. Singkatnya, dia benar-benar menolak untuk percaya bahwa prestasi Yang Ye dalam pedang Dao, bakat alami, dan kekuatan lebih besar dari Zuo Dengfeng. Zuo Dengfeng memegang batu aneh itu di tangannya sambil menatap Yang Ye. Yang Ye, teknik pedang ini disebut penguburan langit, dan ini adalah teknik Dao rang tingkat rendah. Saya pernah menggunakan teknik ini untuk melukai seorang ahli yang baru saja maju ke alam raja. Ayo, biarkan saya menyaksikan kekuatan Anda. Jalankan serangan terkuat Anda. Jika tidak, Anda mungkin tidak memiliki kesempatan. Dentang. Sebuah raungan pedang bergema saat Yang Ye menghunus pedang di dalam sarung kuno, dan kemudian seutas pedang Qi yang kejam merobek langit saat ditembakkan ke arah Zuo Dengfeng. Pedang Qi itu seperti meteor yang melintas di langit, dan beberapa orang dalam yang relatif lebih lemah bahkan tidak bisa melihatnya. Di sisi lain, para pro-founder yang lebih kuat hanya mampu membedakan lintasannya secara samar. Jika bukan karena celah spasial yang merobek langit, mungkin akan ada banyak yang bahkan tidak menyadari bahwa Yang Ye telah menyerang. Murid Zuo Dengfeng terbatas ketika dia merasakan kekuatan yang dibawa oleh serangan ini, dan dia tidak berani bertindak sembarangan.
Sinar cahaya yang sangat besar turun dari langit dengan satu perintah, dan itu bertabrakan dengan kuat terhadap pedang Qi berwarna ungu Yang Ye. Sebuah ledakan yang mengguncang dunia bergema di telinga semua penonton, dan itu mengguncang mereka sampai gendang telinga mereka sakit. Untaian pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya turun dari cakrawala. Setiap untaian halus pedang Qi meninggalkan celah kecil di angkasa kemanapun mereka lewat, jadi seluruh langit dipenuhi dengan celah halus dan hitam pekat. Itu seperti jaring laba-laba yang sangat besar, dan itu adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Yang Ye dan Zuo Dengfeng diledakkan lebih dari 300 meter di belakang oleh gempa susulan. Tapi hanya beberapa saat berlalu sebelum mereka saling menembak secara eksplosif lagi. Pada saat yang sama, pedang mereka memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menembak dengan keras ke arah satu sama lain. Pada saat ini, langit dipenuhi oleh cahaya pedang. Saat mereka menyaksikan pertempuran di langit, hati penonton yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang ekstrim. Karena pertempuran antara Yang Ye dan Zuo Dengfeng sama sekali tidak tampak seperti pertempuran antara ahli Realm Exalt, dan itu seperti pertempuran antara ahli Monarch Realm. Luo Jun memegang erat pedang Kaisar Mortal di tangannya saat dia menyaksikan Yang Ye bertarung di langit. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak meremehkan Yang Ye pada awalnya, dan dia seharusnya tidak menjadi musuh dengan Yang Ye demi Istana Bunga. Justru kesalahan itulah yang membuatnya membayar harga yang mengerikan, dan dia harus terus membayar harga seperti itu. Bang! Penguasa pedang di tangan Yang Ye menabrak pedang kayu Zuo Dengfeng, dan kemudian mereka segera berpisah. Tangan Zuo Dengfeng gemetar dan mati rasa sementara Yang Ye tampak baik-baik saja. Luar biasa, ayo lanjutkan. Yang Ye tertawa terbahak-bahak saat sosoknya melesat ke depan secara eksplosif. Yang Ye selalu ingin mencari seseorang untuk berdebat karena hanya dengan begitu dia dapat melihat kekurangannya dan aspek dirinya yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, dia bisa memanfaatkan pertempuran untuk mendapatkan pengalaman dari cara berbagai pembudidaya pedang bertarung. Sayangnya, selain An Nanjing, tidak ada seorang pun di generasi muda di benua selatan yang bisa membiarkannya bertarung ke benua hatinya. Bagian terburuknya adalah An Nanjing bukanlah kultivator pedang. Namun sekarang, Zuo Dengfeng kebetulan menjadi kandidat yang cocok. Murid Zuo Dengfeng terbatas saat melihat Yang Ye menembak ke depan secara eksplosif. Teknik pedang Yang Ye lebih rendah dari miliknya, tetapi kekuatan fisik dan pertahanan Yang Ye jauh melampaui dia. Selain itu, kecepatan Yang Ye tidak kalah dengan dia sama sekali. Jadi, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun dari pertempuran jarak dekat dengan Yang Ye, tapi dia juga tidak bisa meningkatkan jarak di antara mereka. Jadi, Zuo Dengfeng tidak punya pilihan lain selain melawan Yang Ye dalam jarak dekat berulang kali. Yang Ye menghancurkan penguasa pedang di Zuo Dengfeng berkali-kali. Dia tidak menggunakan teknik pedang atau teknik bertarung, dan dia hanya fokus untuk menghancurkan penguasa pedang dengan seluruh kekuatannya, dengan paksa dan kejam. Karena daripada semua teknik dan skill ini, dia lebih menyukai kekuatan murni. Pada awalnya, Zuo Dengfeng hampir tidak bisa menahan kekuatan Yang Ye, tapi tidak lama kemudian dia secara bertahap dihancurkan, ke posisi yang tidak menguntungkan. Para mendalam yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota domain kuno meraung dengan sorak-sorai saat memperhatikan ini, tetapi Ding Xiaoyao, Xiao Yuxi, dan yang lainnya masih memiliki cemberut di wajah mereka sementara kekhawatiran di mata mereka tidak berkurang sama sekali. Karena sementara Zuo Dengfeng jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dia masih tenang dan tenang. Ritmenya sama sekali tidak berubah menjadi gangguan. Dengan kata lain, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Langkah pedang tiba-tiba, Zuo Dengfeng berteriak saat dia bergerak sedikit, dan kemudian dia menghilang secara misterius di tempat. Dia berada 300 meter ke kiri ketika dia muncul lagi. Yang Ye baru saja akan mengejarnya ketika dia muncul 600 meter ke kanan. Sama seperti itu, sosok Zuo Dengfeng berkedip-kedip tanpa henti di sekitarnya, dan itu sangat aneh dan misterius. Setidaknya itu adalah teknik daorang Yang Ye menggelengkan kepalanya saat dia berkata pada dirinya sendiri, anggota Hallowed Grounds benar-benar tidak seperti kita. Teknik daorang seperti air bagi mereka, mereka memiliki sebanyak yang mereka inginkan. Serikat pedang tepat pada saat ini, suara Zuo Dengfeng bergema dengan cara yang sangat aneh karena bisa didengar dari segala arah. Begitu dia berbicara, pedang yang turun dari langit tadi tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke arahnya.
Dalam sekejap mereka membentuk bola bulat yang tampak seperti kepompong, dan itu benar-benar menyelimuti dirinya dan Yang Ye. Namun, Yang Ye sepertinya tidak berniat untuk menyerang, dan dia dengan rasa ingin tahu mengukur bola pedang ini. Semua orang di dunia luar dikejutkan oleh pemandangan ini, dan hati Xiao Yuxi, Ding Xiaoyao, dan gadis-gadis lain bahkan bergetar sementara ekspresi serius muncul di wajah mereka. Karena mereka sangat jelas menyadari bahwa hasilnya akan segera diputuskan, dan itu berarti hidup dan mati akan segera diputuskan. Keberadaan paling riang di sini adalah si kecil. Hanya dia yang memiliki kepercayaan buta pada Yang Ye. Dalam hatinya, Yang Ye tak terkalahkan dalam ranah budidaya yang sama. Mungkin Yang Ye mungkin kalah, tapi dia sama sekali tidak akan mati. Karena tidak ada ahli kultivasi yang sama yang mampu membunuhnya, bahkan An Nanjing. Namun, anak kecil itu tidak menyadari pengaruh kekalahan Yang Ye di wilayah selatan. Luo Jun menatap tajam ke arah bola pedang. Jika Yang Ye meninggal, tidak, bahkan jika Yang Ye kalah, itu akan menjadi berita yang sangat bagus baginya karena status tak terkalahkan Yang Ye pasti akan runtuh, dan itu akan membuat moral wilayah selatan anjlok. Sebaliknya, moral di pihaknya pasti akan melonjak karena Yang Ye bukannya tak terkalahkan. Dia hanyalah seorang pria, dan dia bisa dikalahkan juga. Tentu saja, lebih baik jika Yang Ye baru saja meninggal. Di dalam bola pedang, Zuo Dengfeng menatap Yang Ye saat dia berkata, saya sadar bahwa Anda telah memahami domain pedang. Sebenarnya, saya selalu penasaran dengan kekuatannya. Apakah Anda mengizinkan saya mengalaminya? Yang Ye melirik pedang di sekitarnya dan berkata, ini masih belum cukup. Zuo Dengfeng mengangguk dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku masih berani melawanmu sendirian ketika aku tahu kamu telah memahami domain pedang? Ketika dia berbicara sampai titik ini, pandangannya tertuju pada batu aneh yang dia pegang di tangan kirinya, dan dia berkata, itu karena itu. Ini adalah benih pedang, dan ini berisi maksud pedang dari semua pembudidaya pedang sebelumnya dari perkebunan suci saya. Itu membuat pemiliknya tak terkalahkan oleh kejahatan. Itu adalah balasan untuk semua orang yang berkultivasi di jalan kejahatan. Tentu saja, kemampuannya yang paling penting adalah dapat meningkatkan SWOT intens seseorang selama 2 jam. Begitu dia berbicara, untaian yang tak terhitung jumlahnya dari maksud pedang yang berbeda tiba-tiba melonjak keluar dari dalam benih pedang, dan mereka melonjak ke dalam dirinya. Bang! Aura menakutkan yang tidak kalah dengan ahli Realem Monarch meledak dari dalam dirinya. Pada saat yang sama, pedang-pedang di sekitar itu tampak seolah-olah akan hidup kembali, dan kemudian raungan pedang bergema tanpa henti. Itu adalah sorak-sorai kegembiraan dan kegembiraan. SWOT Intent level 11. Yang Ye mengencangkan cengkeramannya pada sarung kuno dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada maksud pedang level 11 di atas level 10. Saya benar-benar sangat bodoh. Selama masa purba, maksud pedang dibagi menjadi 10 tingkat maksud pedang alam bumi dan maksud pedang alam surga. Heaven Realm SWOT Intent muncul setelah 10 level dari Earth Realm SWOT Intent, dan hanya memiliki 3 level. Mencapai niat pedang alam surga tingkat 1 menunjukkan bahwa maksud pedang seseorang dapat mengandalkan kekuatan dunia, dan itu adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh ahli kerajaan-kerajaan. Saat ini, saya setara dengan ahli Realem Monarch. Zuo Dengfeng perlahan mengarahkan pedang kayunya ke Yang Ye dan berkata, ayo, izinkan aku untuk mengalami kekuatan yang disebut domain pedang. Yang Ye mengangguk, lalu dia berkata, izinkan saya untuk menanyakan satu pertanyaan terakhir. Akankah Hallowed Grounds masih mengirimkan lebih banyak pasukan untukku setelah kamu mati? Zuo Dengfeng tertawa terbahak-bahak, dan dia tertawa cukup lama sebelum berkata, jika saya mati, maka Hallowed Grounds akan benar-benar menganggap Anda serius, dan tidak ada yang akan menentang keputusan Hallowed Grounds untuk berurusan dengan Anda. Singkatnya, jika saya mati di tangan Anda, maka Hallowed Grounds pasti tidak akan membiarkan ancaman laten seperti Anda ada. Di sisi lain, jika kamu mati, maka perintah Hallowed Grounds adalah membantai semua orang yang berhubungan denganmu. Baik, lalu kamu bisa pergi ke neraka. Yang Ye maju selangkah. Gimana kelanjutannya? Tunggu di next video. Terima kasih.